Halo teman-teman, welcome back again. Gue Deden. Di video kali ini teman-teman, kita akan bahas kisah menarik dari manusia setengah ular. Dan siapapun yang akan menatapnya berubah menjadi batu. So, siapa kalau nggak bukan Medusa? Adalah tokoh yang sering salah dipahami gitu bagi orang awam. Kayak gini pasti menganggap Medusa ini adalah monster jahat dan kejam. Padahal Medusa adalah korban, bukan pelaku dari kejahatan. So, bagaimana kisahnya? Langsung aja kita mulai guys. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, jadi Medusa itu adalah manusia pada awalnya. Adalah manusia yang cantik, rambutnya juga indah, sampai seluruh pria di bumi ini terpesona oleh kecantikan dari Medusa. Medusa ini mempunyai saudari, tapi ya saudarinya itu hanyalah monster. Cuma Medusa yang terlahir sebagai manusia. Medusa itu nggak terlahir dari manusia. Ya, ibu bapaknya itu bukan manusia, tapi dewa. Cuman yang terlahir sebagai manusia itu adalah Medusa. Dan yang lainnya itu adalah monster Gorgon. Medusa ini suka sama Dewi Athena yang mengabdikan dirinya menjadi pendeta di kuil Athena. Dan semua orang yang datang ke kuil Athena cuma untuk melihat kecantikan dari Medusa. Sampai-sampai saking cantiknya Medusa ini, dewa laut yang bernama Poseidon juga tertarik dengan Medusa. Poseidon selalu melakukan pendekatan, tapi selalu ditolak oleh Medusa karena ya pendeta Athena itu harus tetap perawan. Dan Poseidon pun udah nggak tahan lagi guys, dan akhirnya memutuskan untuk memaksa Medusa bercinta dengan Poseidon. Karena itu Medusa lari ke kuil Athena dengan harapan dia diberi pelindungan oleh Dewi Athena. Tapi siapa sangka nggak ada yang menolong Medusa, dan terjadilah hubungan antara Poseidon dan Medusa. Setelah Poseidon pergi, Dewi Athena datang dan dia marah karena kuil sucinya dinodai oleh Medusa. Athena mengutuk Medusa menjadi monster ular. Dari pinggang ke bawah membentuk badan ular, terus dari pinggang ke atas masih membentuk manusia. Tapi rambut dari Medusa yang indah itu berubah menjadi ular. Lalu mukanya Medusa ini jadi jelek, nggak cantik lagi guys. Dan siapapun yang akan menatap mata Medusa akan berubah menjadi batu. Setelah itu Medusa menjadi target para prajurit yang ingin menjadikan kepalanya Medusa ini sebagai koleksi. Waduh, semua prajurit itu berubah menjadi batu sampai pahlawan Yunani bernama Perseus datang. Ya, Perseus adalah buyut dari Hercules. Perseus ini datang dengan persiapan yang matang. Perseus dibantu sama beberapa dewa yang meminjamkan kekuatannya, seperti helm kegelapan dari Hades yang bisa menghilang. Sepatu dewa Hermes juga jadi gerakan Perseus ini bisa cepat. Terus dipinjami lagi tameng juga dari perisai Athena. Waduh. Dan lengkaplah sudah persiapan dari seorang pahlawan atau Perseus untuk melawan Medusa gitu. Dengan tamengnya Perseus bisa menghindari kekuatan dari mata Medusa. Dengan helm kegelapan dia bisa menghilang-hilang dengan cepat. Apalagi bisa dengan dibantu dengan kaki sepatu Hermes gitu coy. Jadi dia bisa menghilang dengan cepat dan menghindar gitu. Akhirnya Perseus bisa mendekati Medusa dan langsung cepat-cepat memenggal kepala Medusa. Setelah itu darah yang menyembur dari leher Medusa melahirkan Pegasus dan Tresol. Kepala Medusa terpenggal, kemudian dibawalah oleh Perseus sebagai jimat untuk senjata pertualangan berikutnya. Seperti kejadian dia mau menolong Andromeda atau pas lagi jumpa sama Titan Atlas. Jadi banyak yang salah nih tentang Medusa. Apakah Medusa itu monster? Banyak sekali yang menganggap Medusa itu monster, tetapi bukan. Nah, aku pun belum paham tahu kali cerita ini, tapi aku dulu pernah menganggap Medusa ini adalah monster-monster jahat dan kejam. Tapi ternyata dia adalah korban dari perselingkuhan Poseidon, dan Zeus itu memang suka selingkuh ya guys ya. Kayaknya 11-12 gitu. Oke guys, gitu aja konten kali ini. Konten kali ini nggak lama, dan ya semoga bermanfaat untuk kalian, atau mungkin semoga terhibur bagi teman-teman subscriber atau baru yang nonton video ini. Oke, segitu aja, gue Deden, gue cabut, dan jangan lupa subscribe. Bye bye.